Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini. Tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, kehadiran kita di majlis yang mulia ini, kalau bukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan gasan kita sabarataan, mungkin saat ini bisa jadi kita kada kawa bahadir di majelis ilmu. Boleh jadi berguring di rumah, apalagi malam Ahad. Ya, malam Ahad itu identik dengan weekend. Ya, beimbayan lawan keluarga. Ya, untung disatui ke di mall. Kalau ada mall, pinanya hibak mall disatui. Tapi untungnya alhamdulillah mallnya ada di Banjarbaru wan Banjarmasin. Ya, jadi kejauhan. Mungkin weekendnya ke Banjarbaru atau ke Banjarmasin. Ya udah datang ke Alhamdulillah saja. Ya. Baik. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita di malam hari ini untuk bisa bermajelis ilmu. Karena tidak semua Allah gerakkan hatinya. Tidak semua Allah berikan taufik kepadanya, melainkan kita datang ke majelis ilmu ini saja itu suatu nikmat yang besar jamaah sekalian. Kenapa bisa demikian? Itu tadi yang ulun sampaikan. Itu tandanya bahwasanya Allah menginginkan kebaikan gasan kita. Ya, karena kita tahu mun berbicara tentang keutamaan bermajelis ilmu itu sudah banyak kita sampaikan. Tidak hanya ulun, termasuk mungkin asatidah kita yang lain yang pernah mengisi di sini, pasti di antara ketika mereka menyampaikan ilmu, pasti disisipkan tentang bagaimana keutamaan orang yang belajar bermajelis ilmu. Maka tiada ungkapan yang bisa kita ungkapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas panjang lebar tentang bagaimana kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala
tanpa kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun artinya yang apa-apa yang diciptakan oleh Allah dari makhluk-makhluknya, tidak boleh kita menjadikan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu kita jadikan sesembahan selain Allah. Karena itu adalah bagian daripada perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meminta kepada makhluk, bahkan kepada orang yang meninggal dunia, bahkan mempercayai ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan dan kebesaran Allah, atau meyakini bahwasanya di setiap tempat tersebut ada penunggunya, ya, di tempat tersebut ada yang menguasainya. Nah, itu semua adalah bentuk dari perbuatan-perbuatan yang menjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya seseorang diperintahkan untuk beribadah. Wa'budullah, sembahlah kalian kepada Allah, jadikanlah Allah itu satu-satunya zat yang kita ibadahi, dan tidak boleh kita jadikan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan sebagai tandingan-tandingan Allah. Nah, baik jemaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita memasuki pembahasan yaitu al-aslul awal, yakni ma'rifatullah, yaitu pokok pertama yang kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana seorang hamba ma'rifatullah, mengenal Rabbnya, mengenal Tuhannya, mengenal yang menciptakannya. Mohon kita mengenal, ya, Rabb kita yang menciptakan kita, yang memberikan rizkinya kepada kita, yang mengatur segala hidup kita, maka seorang hamba tersebut pasti dia akan memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa banyak orang yang melakukan kesyirikan? Kenapa banyak orang yang tidak mentaati perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah? Justru mereka malah mengerjakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Bahkan mereka berani secara terang-terangan melakukan kemaksiatan. Ya. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan dosa-dosa yang lain. Kenapa mereka berani melakukan itu? Karena mereka tidak mengenal Allah lebih dekat. Ya. Itu faktor utamanya jemaah sekalian. Karena mereka tidak mengenal Allah. Karena mereka tidak mengenal Allah, maka mereka pun berani melakukan perbuatan-perbuatan yang di dalam agama itu diharamkan untuk dilakukan. Ya. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah beliau berkata, "Fa idza qila lak man rabbuka faqul Rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amihi." Ya. Di sini disebutkan, apabila ditanyakan kepadamu, siapakah Rabbmu, siapakah Tuhanmu, maka fakul, ucapkanlah, jawablah, Rabbiyallahu alladhi rabbani, bahwasannya Rabbku, ya, Tuhanku adalah Allah yang telah mentarbiyahkanku. Mentarbiyah itu bisa bermakna mendidik, ya, mengatur, ya, mengajari, ya. Tuhanku adalah Allah yang telah mentarbiyahkanku, dan seluruh wa rabba jami'al alamin bini'ami, dan seluruh alam semesta
dengan kenikmatan-kenikmatannya. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mana seorang hamba menjadikan Allah satu-satunya zat yang diibadahi, dan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan itu datangnya dari Allah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durru fa ilaihi taja'arun, kata Allah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, faminallah, itu semuanya datangnya dari Allah. Jadi kenikmatan apa saja yang kita dapatkan ini semua jamaah sekalian rahimakumullah, itu hakikatnya datangnya dari Allah. Ya. Kesehatan itu nikmat dari Allah. Ya, kecerdasan datangnya dari Allah. Kekayaan datangnya dari Allah. Kemudahan bermajelis ilmu datangnya dari Allah. Dan berbagai macam kemudahan-kemudahan itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kala kita menghitung kenikmatan Allah yang banyak itu. Kalau menghitung tidak bisa. Siapa ahli matematika di sini? Ada kira-kira yang ahli matematika? Sepengetahuan ulun biasanya sih ibu-ibu. Ibu-ibu itu ahli matematika. Iya. Apalagi kalau di bulan pertama. Mun ada kekurangan tahu sidin. Tanpa menghitung langsung ketahuan. Ini kurang mun kurang ini pasti ada yang kurang yang lain. Makanya di pasar itu kan banyak acil-acil. Pedagang, binian. Itu menunjukkan bahwasanya binian itu ahli matematika. Nah, ulun betakun. Kalaukah di antara pian keluarga sabarataan yang kawa menghitung nikmat Allah sejak kita di dalam kandungan ada sampai sekarang, sampai duduk di majelis musalla alhamdulillah, ada kita termasuk yang maghrib tadi kita sempat makan wadai tadi, itu nikmat dari Allah. Kawalah berhitungnya mun kawa hebat ya, berarti mengalahkan Robert Einstein, itu namanya. Robert Einstein, bujur. Ulun plesetin. Ya, Robert Einstein. Ya. Kadang-kala jemaah sekalian. Buktinya apa? Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mun bisa kawa menghitung nikmat Allah, kada kawa sekali-kali kada kawa, kata Allah. Ya, makanya hendaknya kita betul-betul menyembah Allah, Rabb semesta alam yang telah banyak memberikan kita kenikmatan. Maka nanti kita akan menjelaskan juga tentang makna tarbiyah itu. Ya. Makanya salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala adalah pembagian dari tauhid itu adalah penyebutan Allah tentang tarbiyah, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di sini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Ar-Rabbu di dalam bahasa Arab itu berasal dari ar-rububiyah. Ya, ar-rububiyah yang tentunya maknanya kembali kepada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu makna dari sifat rububiyahnya Allah? Dijelaskan bahwasanya makna daripada rububiyahnya Allah itu huwal khaliq, huwal mudabbir, huwal razzaq. Nah, yaitu apa maknanya? Dialah Allah yang menciptakan segala-galanya yang di langit beserta dengan isi-isinya. Ya. Tidak hanya itu, dialah Allah Subhanahu wa taala huwal malik, ya, yang memiliki, yang menguasai, huwal mudabbir, dia pula yang mengatur seli-seli kehidupan kita. Ya. Dan disebutkan juga
dialah Allah Subhanahu wa taala dari kita belum ada sampai kita mati, ya, dan segala kebutuhan-kebutuhan kita itu semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya dijelaskan oleh Syekh di sini, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengungkapkan tatkala beliau menjelaskan tentang makna kata tarbiyah, ya, kata tarbiyah itu merupakan atau untuk menjelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan mengurus atau pengurusannya terhadap makhluk yang diciptakannya, ya. Sebab tarbiyah itu merupakan salah satu di antara makna dari kata Rabb, ya. Artinya apa? Mengatur, ya. Jadi kita ini jamaah sekalian, hidup kita ini itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diatur dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kehidupan, dari kematian, dari rizki, termasuk jodoh. Ini juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang kita hendak memilih ini, ya. Namun keinginan kita itu ternyata tidak sesuai. Allah jadikan yang tepat bagi kita, ya. Karena Allah yang tahu apa yang benar-benar pas dan tepat gasan kita. Karena namanya kita manusia itu keinginannya itu banyak jamaah sekalian. Nah, tapi kadangkala keinginan yang banyak itu kadangkala tidak mendatangkan kebaikan gasan kita. Nah, di sisi Allah justru itu mendatangkan keburukan. Makanya Allah pilihkan yang terbaik gasan kita, misalnya rizki kah. Termasuk kita selama ini hendak sugih. Ada yang kada hendak sugih nggak di sini? Mun kada hendak sugih luar biasa benar pian. Mun bujur lah. Tapi ulun kada yakin, Pak. Ya, pasti semuanya hendak sugih. Ya, yang didoakan sejak kecil sampai wah ini usia 70 tahun, sugih. Tapi kada dikabulkan. Ya. Tapi Allah ganti dengan yang lain, jemaah sekalian. Allah ganti dengan Allah sugihkan hatinya. Allah kayakan hatinya. Nah, salah satu bentuk kekayaan hati itu apa? Ketenangan, mudah beribadah. Jadi kenikmatan itu jamaah sekalian jangan hanya diukur dengan materi. Pian kira orang yang sugih banyak duit itu senang juga kada. Bahkan mungkin berpenyakit. Iya. Kenapa orang katakan demikian? Iya. Sekalinya duit banyak kada dimakan nih oleh sidin. Duit banyak kada dimakani. Iya, memang duit kada kawa dimakan. Iya. Penyakit, ujar dokter pian kada boleh makan ini. Mun pian makan ini tambah kolesterol pian, gula darah pian kada kawa. Nah, akhirnya duitnya kada kawa. Yang malah menikmati pembantunya mungkin. Iya. Sekalinya yang dia makan apa? Ya, ubi. Nah, singkong. Pahit pulang. Apa yang mau dirasakan? Sama dengan, ya, makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kadangkala apa yang kita inginkan itu, ya, itu bisa jadi membahayakan kita. Maka yakin apa yang Allah pilihkan gasan kita, ya, gasan kita nih itu yang terbaik. Nah, misalnya contoh esok ada yang mau menikah. Nah,
Nah, alhamdulillah sudah dapat jodohnya. Nah, itu sudah Allah terbaik gasan dia. Ini nikmat, harus disyukuri. Tinggal dijalankan kayak apa. Ya, sehingga diharapkan rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Ya, tidak apa-apa kan senggol sedikit. Padahal bahas masalah tauhid. Ya, baik, itu masalah tauhid juga jemaah sekalian. Mun hendak berumah tangga meraih sakinah mawaddah warahmah harus dibangun di atas tauhid. Nah, itu pondasi utama jemaah sekalian. Ya. Ya, meskipun kada kau mengisi esok Pak, ulun isi sedikit aja. Ya, bagi yang datang. Pengantinnya mana? Datanglah. Mana pengantinnya, Pak? Mana pengantinnya? Kadida kah? Oh, di rumah. Baik. Nanti teruskan nanti mana. Ujar Ustaz Faisal semalam tuh Tian harus kayak ini. Nah, iya. Harusnya pengantin datang. Baik. Nah, tapi tolong sampaikanlah ya. Mun hendak rumah tangga sakinah mawaddah. Ini bukan hanya pengantin hanyar. Pengantin lawas pun juga gitu. Nah, dia termasuk pengantin lawas atau pengantin hanyar? Lawas. Nah, lawas berpengalaman. Nah, jadi harus kuatkan tauhid dan paling tidak adalah di dalam rumah tangga itu harus adanya mengenal Robnya. Iya, kayak apa mau membangun rumah tangga tapi kadang mengenal Rob yang memberikan segala-galanya gasan mereka, yang mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, yang memberikan rizkinya, ya. Nah, itu harus di dalam rumah tangga kita itu. Ini nasihat untuk ulun pribadi sih, ya. Mun hendak pengen mengambil boleh juga. Ya. Jadi rumah tangga harus ada, tidak boleh kita melupakan Allah. Harus di dalam rumah tangga kita itu harus melibatkan Allah. Nah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dialah Allah yang mentarbiyah kita. Mengatur, mendidik kita, mengatur segala urusan-urusan kita. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwasannya adapun makna tarbiyah secara bahasa ya adalah memelihara. Selain memelihara, kemudian dia mengurusi. Nah, terang benderang. Baik. Sebagaimana yang kita tahu jemaah sekalian rahimakumullah, jika dikatakan kita mentarbiyah anak, maka apa maknanya? Adalah kita memeliharanya sejak kecil, ya. Kemudian seluruh kebutuhannya kita penuhi, kemudian kita ayomi. Nah, itu namanya mentarbiyah. Ya, sejak kecil kita rawat, kita didik, ya, dengan didikan yang baik, kemudian kita penuhi segala kebutuhannya. Nah, ini adalah mentarbiyah, mendidik, ya, mengatur seli-seli kehidupannya. Demikian pula jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita. Ya. Setelah Allah menciptakan kita, kemudian mengurusi kita, ya, menjadi yang sebelumnya kita tidak ada menjadi ada, yang sebelumnya kita tidak memiliki kekuatan, manusia yang lemah, makhluk yang lemah, kemudian Allah berikan kita kekuatan. Maka sebenarnya anak kecil itu memberikan pelajaran gasan kita. Dari anak kecil kadakawa berdiri, kadakawa duduk, tidak bertenaga, ya, hanya bisa menangis aja. Kemudian Allah, ya, berikan dia kekuatan sedikit demi sedikit. Dari hanya bisa berguring, kemudian duduk. Dari duduk, kemudian berusaha berdiri. Dari berdiri berusaha berjalan. Dari berjalan berusaha berlari. Sampai seterusnya. Dan kembali lagi menjadi bungkuk. Mun umurnya panjang. Iya kan? Nah, ibaratnya seperti ini jemaah sekalian. Dari kecil, puncaknya masa remaja. Kemudian masuk usia 40 tahun, turun. Seperti ini lagi kita. Itulah roda kehidupan. Ya, itu roda kehidupan. Makanya gunakan usia kita terutama di puncak
ya, di puncak kekuatan kita itu, di masa-masa muda, itu memang kita pergunakan untuk banyak beribadah, banyak menuntut ilmu, ya, banyak melakukan ketaatan. Karena itulah puncak dari kekuatan dan tenaga pikiran kita. Mun sudah tua ngalih, iya, hendak ke masjid kada kawa, rematik kah, ya, asam urat kah, naam, kada kawa lagi. Hendak ke masjid, mun kadida anak membawai kada kawa. Naam, sama seperti kita dulu pas lagi muda berisi anak, anak masih kecil. Nah, itu roda kehidupan yang kita jalani, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, jadi di sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, mengurusi kita, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kita, subhanallah. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebutuhan-kebutuhan kita, yang mana kebutuhan tersebut yang sangat-sangat kita perlukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang banyak, yang begitu besar, yang begitu melimpah. Ya. Maka semua itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah menjadikan kita sadar. Ya. Sadar apa? Itulah bagaimana bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Masa iya jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Masa iya bagaimana Allah telah mentarbiyah kita. Allah telah mengurusi sendi-sendi kehidupan kita. Lantas malah kita tidak bersyukur kepada Allah. Ulun contohkan misalnya, orang tua kita yang mendidik kita sejak kecil, merawat kita, kemudian memenuhi kebutuhan kita. Ya. Berarti mun kita sudah tahu seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Bagaimana sikap kita sebagai anak? Ya pasti kita akan berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Sebagai bentuk balas budi kita kepada orang tua kita yang telah merawat kita, mendidik kita dan sebagainya. Ya. Lalu bagaimana jika orang tua kita yang mendidik kita, merawat kita, memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita dahulu, kemudian tiba-tiba kita malah tidak berbakti kepada mereka, tetapi malah kita berbakti kepada tetangga misalnya, ya, berbakti kepada orang lain. Nah, kira-kira ini bagus atau tidak jamaah sekalian? Ya tidak. Sama halnya demikian orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah itu. Kenapa? Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka nikmat, Allah yang mengatur kehidupan mereka dan kenikmatan-kenikmatan yang begitu besar. Lalu kenapa mereka menyekutukan Allah? Bahkan lebih kejinya lagi apa? Malah ketika mereka diberikan kenikmatan, sebagai bentuk rasa syukur atas kenikmatan tersebut, justru mereka mengucapkan rasa syukur kepada makhluk selain Allah. Nah, inilah bagaimana ketidakadaban makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak boleh jemaah sekalian. Ya, jelas ini merupakan ya kesyirikan yang nyata. Makanya disebutkan jemaah sekalian rahimakumullah, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu man siwallah alamun wa ana wahidu min dzalikal alam. Ya, disebutkan dia adalah sesembahanku, ya, aku tidak memiliki sesembahan selain dia. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Nah, jadi segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk, dan makhluk tidak boleh untuk diibadahi. Titik, tidak ada koma. Nah, ya, apa saja makhluk? Ya kita ini makhluk ciptaan Allah.
ya, bumi, langit, pepohonan. Nah, itu tidak layak bagi kita untuk meminta, apalagi mempercayai adanya kekuatan besar pada makhluk-makhluk tersebut. Makanya, kenapa ketika kita memulai sholat, apa yang kita lakukan? Kita bertakbir, Allahu Akbar, Maha besar Allah. Nah, ini adalah ucapan yang tidak hanya kita keluarkan dari lisan kita, tetapi ucapan ini memiliki konsekuensi. Apa konsekuensinya jamaah sekalian rahimakumullah? Menetapkan dan mengakui bahwasannya Allah adalah zat yang maha besar dan tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Tapi aneh, bersamaan dengan mereka bertakbir Allahu Akbar, nah, di saat itu mereka melarungkan kepala kerbau di tengah laut. Allahu Akbar. Mana makna daripada kalimat Allahu Akbar? Takbir itu. Nah, sekarang jamaah sekalian rahimakumullah, kalimat-kalimat tersebut hanya sebagai pelengkap dan pemanis ucapan, namun tidak masuk ke dalam sanubari-sanubari mereka. Padahal kalimat itu, takbir itu jamaah sekalian, itu memiliki kandungan yang besar, adalah sebagai bentuk pengakuan kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha besar. Artinya apa? Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada besarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tauhid rububiyah adalah bagaimana seseorang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan mereka, yang memiliki dan yang mengatur seluruh alam semesta ini. Iya. Makanya aneh bin ajaib jika ada orang ketika terjadi bencana, ya, misalnya bencana banjirkah, tanah longsorkah, gempa bumikah, tsunamikah, atau yang lain sebagainya, itu tidak boleh mereka meyakini, wah tsunami Nyi Loro Kidul marah kada diberiakan sesajen. Aduh, dari mana itu? Siapa Nyi Loro Kidul itu? Mu hanya kada tahu kita. Nah, atau gunungnya longsor, pegunungan Meratus longsor. Itu ada yang menunggunya marah, kada diberiakan duit. Duit apanya? Ya. Nah, ini tidak boleh jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Seorang mukmin itu meyakini semua itu Allah yang mengatur. Maka tidak ada ya istilahnya ini penguasa laut, ini penguasa gunung, ini penguasa tempat ini dan lain sebagainya. Enggak ada. Ya, semuanya adalah dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, adapun tauhid uluhiyah adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tauhid uluhiyah ini adalah bagaimana seseorang menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kalau rububiyah, ya, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan ia rizki. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur seluruh alam semesta, maka tentu kita berkewajiban untuk beribadah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala zat yang patut kita sembah. Karena
para ulama menyebutnya dengan ungkapan tauhid rububiyah membawa konsekuensi tauhid uluhiyah. Iya, kenapa bisa demikian? Karena kita tahu yang menciptakan Allah, maka melazimkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Jangan kita hanya mengaku Allah menciptakan yang mengatur, namun di sisi lain dia berbuat syirik kepada Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir pada masa jahiliyah. Mereka dari segi tauhid rububiyah, mereka mengakui siapa yang menciptakan mereka, siapa yang memberikan rezeki mereka. Maka serta mereka menjawab fasayaqulunallah. Mereka menjawab Allah yang menciptakan mereka. Namun itu tidak menjadikan mereka muslim. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah mereka tidak mereka aplikasikan dalam kehidupannya. Apa itu tauhid uluhiyah? Menjadikan Allah satu-satunya zat yang untuk disembah. Ya, mereka ngaku Allah yang menciptakan mereka, memberikan mereka rezeki. Namun mereka tidak melazimkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Ya. Adapun mukmin yang sejati, rububiyahnya oke, uluhiyahnya oke, asma wa sifatnya juga pun demikian, sehingga melahirkanlah keimanan yang kokoh, tauhid yang kuat, akidah yang kuat dan sulit untuk digoyahkan. Ya. Nah, itu semua jamaah sekalian rahimakumullah akan bisa didapatkan jika mereka lebih mengenal Allah lebih dekat. Kalau orang mengenal Allah lebih dekat, maka mereka pasti jamaah sekalian rahimakumullah akan mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, mana yang dibenci oleh Allah, mana yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tahu demikian, maka mereka akan selamat. Ya. Samalah kita jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, mun kita tahu di satu ini ada enggak preman misalnya. Ada preman. Tidak ada yang tidak mengetahui fulan itu adalah preman dari kampung Satui misalnya. Ya. Sehingga kadida yang wani lawan Sidin. Kenapa? Tahu bahwasanya Sidin preman. Belum berdarah dingin. Darahnya dingin. Jamaah sekalian. Darah dingin atau darah? Iya, bujur darah dingin. Ya. Pembunuh berdarah dingin misalnya. Ya. Kita tahu ini orang bahaya. Nah, karena kita tahu orang itu berbahaya, wani nggak kita lawan ini? Kada wani. Ya, itu naluri kita. Ya, nggak berani kita. Kenapa? Karena kita sudah tahu orangnya itu seperti itu. Ya, preman, orangnya bengis, orangnya jahat luar biasa, menjadikan kita takut sehingga kita tidak berani untuk melawannya. Karena kita sudah tahu orangnya seperti itu. Ya. Dan kita tahu bagaimana bersikap dengan orang tersebut karena kita mengenalnya. Ya. Coba dia tidak mengenalnya. Ya. Coba dia tidak tahu. Ya. Maka mungkin dia akan berani. Bahkan melawannya. Ya. Nah, seperti itulah orang yang tidak mengenal Allah itu, kurang lebih. Ya. Orang yang tidak mengenal Allah, maka mereka akan sangat mudah untuk berbuat dosa dan maksiat. Mereka tidak takut dengan ancaman-ancaman Allah. Ya. Mereka akhirnya apa? Mengerjakan sesuka hati mereka. Mun orang itu tahu Allah, ini siksaan Allah, ini nikmat Allah. Ketika mereka tahu, ini balasannya jika mereka berbuat dosa, pasti mereka akan menjauhinya. Kalau mereka tahu, oh ini balasan dari Allah berupa kebaikan, pahala yang banyak, puncaknya surganya, dan diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang mendapatkan nikmat besar itu, pasti mereka akan mengerjakan kebaikan. Kenapa bisa demikian? Itu tadi, mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hal ini merupakan perkara yang sangat logis jamaah sekalian rahimakumullah. Apa? Jika saja ya
Nah, ini yang ulun sampaikan. Yang mengandung, yang menyusui, yang mengurusi kita hingga dewasa adalah ibu kita, ibu kandung kita, maka dialah yang berhak untuk kita mentaatinya dan berbakti kepadanya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, ya, rasa bakti kita kepada ibu kita, ayah kita, orang tua kita, karena dia telah mengurusi, ya, mengurusi kita. Begitulah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat yang satu-satunya yang menciptakan kita, maka tentunya dialah Allah sajalah yang berhak kita sembah. Dan jika saja ada pencipta dan yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu para malaikat, para nabi, para jin dan para wali, maka tentunya mereka berhak untuk kita sembah. Namun, ya, kenyataannya jemaah sekalian rahimakumullah tidak demikian. Karena mereka semua ini adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan ingat, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak boleh dan mereka tidak berhak untuk disembah dan dimintai. Karena yang berhak untuk disembah dan dimintai segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya aneh manusia jika mereka meminta kepada makhluk sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh makhluk. Apa itu? Datang ke kuburan, minta kepada penghuni kuburan yang sudah meninggal. Padahal mereka saat itu kita tidak tahu apakah disiksa di alam kubur atau tidak. Jangankan ingin menolong kita yang masih hidup, inyanya seorang kadakawa menolong sendirinya. Nggak bisa jamaah sekalian rahimakumullah. Nggak bisa, nggak tahu kita pun. Keadaan dia nggak tahu. Makanya aneh jika ada orang yang meminta kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk tersebut pun termasuk makhluk yang lemah, yang juga membutuhkan pertolongan Allah. Nah, itulah hebatnya iblis itu jamaah sekalian. Bagaimana tipu dayanya yang luar biasa jamaah sekalian rahimakumullah. Bagaimana mereka berusaha manusia itu terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam kesyirikan. Nah, bagaimana manusia ini meninggalkan agama mereka setahap demi setahap. Puncaknya adalah bagaimana mereka melakukan suatu tindakan yang dimurkai oleh Allah, yaitu berupa kesyirikan. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan menyembah kepada penghuni-penghuni kubur merupakan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Ya. Bagaimana mungkin mereka meminta, bahkan sampai menangis, meminta kepada penghuni kubur, sedangkan penghuni kubur tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saja para penghuni kubur tersebut saat mereka masih hidup, ya, tidak boleh kita sembah, apalagi ketika mereka telah mati dan meninggal dunia, itu lebih-lebih mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini masih hidup nih jamaah sekalian, masih hidup. Itu kadakawa untuk disembah. Ya. Apalagi kalau sudah mati. Nah, lebih kadakawa lagi jamaah sekalian rahimakumullah. Lebih kadakawa lagi. Makanya orang yang melakukan perbuatan kesyirikan itu, mereka benar-benar tidak menggunakan akal sehat mereka dengan baik. Maka kita bersyukur jamaah sekalian. Bersyukurlah jamaah sekalian rahimakumullah. Kita diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu pun butuh proses. Dan itu semua bisa kita lakukan, bisa mengenal kebaikan dan keburukan, ya. Itu tidak lain dan tidak bukan melalui jalur bitalabil ilmi,
Belajar. Nah, mun beguringan di rumah aja, ya kada berbuat apa-apa, makan tidur begawi, kadida mendatangi majelis ilmu. Nyata apa yang nyata? Jamaah sekalian rahimakumullah. Nyata kada memahami agama. Akhirnya melakukan ibadah terserah inyanya. Mau bujur kah, mau kada, yang penting sholat. Ya, kayak apa seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah diberikan ya kemudahan untuk memahami agama ini dengan bermajelis ilmu. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, jangankan para penghuni kubur, para malaikat pun yang diperintahkan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini, kita tidak boleh untuk menyembahnya. Ya. Malaikat makhluk yang suci jamaah sekalian, itu saja kita tidak boleh untuk menyembahnya. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW jamaah sekalian, yang kalau kita mau main akal, dia layak untuk disembah misalnya. Tapi tidak demikian, tidak diperintahkan demikian. Ya. Justru para nabi dan para rasul, tugas utama mereka apa? Untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Berdoa, meminta kepada Allah, bukan menjadikan mereka sebagai tempat meminta. Tidak. Tapi justru mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kemudian belum mendatangkan dalil bahwasanya Allah adalah Rabb seluruh alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kemudian disebutkan pada ayat alhamdulillah, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang artinya yang benar-benar berhak untuk dipuji hanyalah Allah, dan yang benar-benar berhak untuk dipuji dari segala sisi hanyalah Allah. Nah, jadi yang layak untuk kita puji itu adalah Allah. Ya. Kalaupun kita ada melihat seseorang yang bisa mengagumkan kita, misalnya kecerdasannya, kepintarannya, kehebatan dia membuat ini, itu, dan sebagainya, maka tetap sandaran kita itu tetap bersyukur kepada Allah, tetap memuji Allah. Kenapa? Karena kemampuan dia, kepintaran dia, itu semua berasal dari Allah. Dan dia tidak akan bisa melakukan itu semua tanpa dia menyandarkan itu semua kepada Allah. Nah, kita berdakwah, kemudian tiba-tiba banyak yang masuk, banyak yang kenal sunnah, ya, melalui Ustadz Fulan, melalui orang ini, melalui itu. Iya, itu mereka sebagai wasilah. Tapi semuanya kembali kepada hidayahnya Allah. Yang kita puji siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita ini sebagai wasilah saja. Iya, perantara saja. Tetapi semuanya itu atas berkat dari Allah, pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jamaah sekalian rahimakumullah, ya, bagaimana Nabi SAW mendakwahi pamannya Abu Thalib. Wah, siapa yang kada kenal Abu Thalib? Paman yang sangat dicintai oleh Nabi. Paman yang merawat Nabi setelah wafat kedua orang tuanya dan kainya. Kemudian kainya menyerahkan, ya, untuk diurus oleh pamannya Abu Thalib. Begitu sayangnya Abu Thalib kepada keponakannya ini Nabi Muhammad. Begitupun Nabi Muhammad demikian. Makanya para pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu, ya, kadidah yang wani istilahnya, nggak ada yang berani mengganggu dan menghalangi dakwahnya Nabi. Mun mereka berani,
mengganggu dakwahnya Nabi, nah ketemui saya nih, kata Abu Thalib. Makanya selama masa hidup Abu Thalib, gak ada yang berani melarang Nabi untuk berdakwah. Ya. Berbagai cara mereka lakukan untuk bisa menyogok Abu Thalib ini agar menyerahkan Muhammad. Sampai mereka menawarkan kepada Abu Thalib, nih kami bawa nih pemuda yang bungas, keturunan baik, ya pokoknya sip dah sudah. Ini kami berikan kepadamu untuk menjadi anakmu. Kemudian kau serahkan Muhammad kepada kami untuk kami bunuh. Tapi sebagai gantinya kami bawa pemuda yang bungas, ya pemuda yang baik dan bla bla bla. Dikira akalnya jalan atau tidak. Itu karena akalnya tidak jalan, akhirnya apa? Tertutupi. Masa iya dia harus menyerahkan darah dagingnya untuk dibunuh, kemudian diberiakan kepada orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan nasabnya, nggak ada darah dagingnya. Nah, sampai sebegitunya orang-orang kafir Quraisy dahulu. Ya. Nah, kembali lihat bagaimana kecintaan Abu Thalib kepada Nabi, sampai-sampai Nabi mendoakan, ya, di dekat-dekat kematiannya agar mengatakan, ya ammi, ya qul la ilaha illallah, wahai pamanku ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga ucapan tersebut menjadi saksi bagiku di hadapan Allah. Namun itu kembali hidayah dan petunjuk dari Allah, ya. Hidayah dan petunjuk itu semuanya dari Allah. Mau mulut kita berbusa, ya, sampai kadakala lagi berbicara, nah, mun Allah berkehendak dia tidak dapat hidayah, sudah kadakala. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ini sudah dalil yang sudah pakem. Tugas kita menyampaikan saja, kada boleh memaksa, ya, kada boleh memaksa. Nah, oleh sebab itulah jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar, dan Allah adalah zat yang layak untuk kita puji. Naam, adapun manusia, kita boleh memuji mereka, namun kita tentunya memuji Allah terlebih dahulu. Karena semua yang mereka dapatkan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain Allah, makhluk yang dapat dipuji karena bisa melakukan ini dan itu, sementara yang bisa membuat mereka melakukan ini dan itu, kembali lagi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita juga, yang mengagumkan kita juga, ingat, pujilah Allah terlebih dahulu, ya, baru kita memuji makhluknya. Artinya kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Kan khawatir juga jemaah sekalian, ya. Pian tahu penyakit ain itu jemaah sekalian. Penyakit ain itu adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang hasad. Salah satu penyakit, ya, yang kata Nabi, al-ainu haqqun. Penyakit ain itu sesuatu yang benar terjadi. Itu sebabnya karena pandangan mata yang hasad. Nah, itu salah satu faktornya adalah orang yang melihat terkagum-kagum, namun dia tidak memuji Allah, ya, tidak mendoakan keberkahan bagi orang yang dia lihat. Akhirnya orang yang dia lihat tersebut mengalami penyakit, jatuh sakit. Iya jamaah sekalian, jatuh sakit karena dia tidak memuji Allah. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita itu sebenarnya datangnya dari Allah. Makanya ada kisah, ya, Sahal bin Hunayf, ya, Sahal bin Hunayf, jamaah sekalian rahimakumullah, suatu ketika beliau mandi, ya,
Ketika belum mandi, dia belum melepaskan bajunya. Kemudian pada saat itu dilihatlah oleh Amir bin Rabi'ah. Ya, Amir bin Rabi'ah ini melihat Sahal bin Hunayf mandi dan dilihatkannya tubuh Sahal bin Hunayf ini putih wan indah. Sehingga akhirnya apa? Amir bin Rabi'ah memuji keindahan tubuh yang ada pada Sahal bin Hunayf. Maka seketika itu jamaah sekalian, ternyata Amir bin Rabi'ah tidak memuji, tidak mendoakan kebaikan, tidak mendoakan keberkahan untuk Sahal bin Hunayf. Akhirnya Sahal bin Hunayf jatuh sakit. Bahkan sakitnya bertambah parah. Nah, sakitnya Sahal bin Hunayf tersebut terdengar oleh Nabi SAW. Maka datanglah Nabi untuk menjenguk Sahal bin Hunayf dan menanyakan sebab. Akhirnya diceritakan oleh Sahal bin Hunayf bahwasanya Amir bin Rabi'ah kadang memuji Allah. Melihat tubuhku putih, wan bagus, ya, maka kata Nabi SAW, engkau telah menyakiti saudaramu. Engkau telah menyakiti saudaramu. Maka jika demikian, jika engkau melihat sesuatu yang mengagumkanmu, maka doakanlah kebaikan bil barakah. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jika demikian engkau mendapati demikian, maka ucapkanlah Allahumma barik alaih. Mungkin lihat orang membuat kita kagum nih apapun, ya. Tentunya kagum dalam kebaikan, jangan kagum dalam kemaksiatan. Hebat sekali, berisi pacar 1000. Apalagi kira-kira kagum terhadap kemaksiatan. Apa kira-kira contoh? Hebat sekali, kaya raya, namun dari riba, dari itu tidak boleh. Ya, kagum terhadap sesuatu yang positif. Ya. Maka pada saat itu tidak boleh kita hebat ya pian. Enggak, jangan. Doakan Allahumma barik alaih, atau barakallahu lak, atau barakallahu fik. Naam. Termasuk ketika ada yang menikah. Iya. Ada yang menikah. Apa baca doanya bagi yang menikah? Bagi orang yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Atau keduanya, barakallahu lakuma, dan seterusnya. Nah, karena mereka menikah semua karena izin Allah, nikmat dari Allah. Berarti kita memuji Allah yang telah mempertemukan mereka menjadi sepasang suami istri. Yang kita harapkan keluarga tersebut menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang mana rumah tangga itu jika ingin menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka kuatkanlah pondasinya. Apa pondasinya? Tauhid. Nah, musola alhamdulillah tidak akan berdiri dengan kokoh mun pondasinya kada kuat. Ya. Mun hendak kuat, maka harus dibangun di atas keikhlasan. Begitupun kita. Ya. Segala sesuatu mun kita hendak meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, apapun gawian kita, rumah tangga ke apapun, maka semuanya kita kuatkan pondasi dasarnya adalah tauhid. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, selain itu juga ya Allah Subhanahu wa taala yang pasti kita puji, ya. Tidak ada yang bisa kita puji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, makhluk itu juga banyak kekurangannya. Ya. Makhluk itu banyak kekurangannya. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha sempurna sehingga berhak untuk dipuji dari segala sisi. Adapun kita ini banyak kekurangannya. Nah, kadang-kala kita dipuji di sisi itu tapi di sisi lain tidak.
Karena apa? Al-kamal lillah, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Adapun kita ini banyak kekurangan. Mun dipuji itu, langsung ingat kita jamaah sekalian, mun dipuji jangan terbang. Ya. Langsung ingat, oh, saya masih banyak kekurangan. Jadi tidak layak untuk dipuji. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah. Dan selepas itu disebutkan juga pada ayat Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Rabb adalah penguasa, adapun Al-Alamin maknanya adalah semua selain Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah penjelasan tentang ya bagaimana seseorang itu mengenal Allah. Jika mereka mengenal Allah dengan baik dan benar, maka niscaya mereka akan terjaga dari terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Maka sekali lagi, kebanyakan manusia berani melakukan dosa dan maksiat karena mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan penjelasan Syekh tentang ma'rifatullah ini, karena ini cukup panjang sekali. Mungkin kita jelaskan malam hari ini tidak akan selesai. Jadi insyaallah akan kita pending pada pertemuan berikutnya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, ulun persilahkan. Nggih. Hah? Ada dalam perjalanan kan? Heeh. Mau ke kota sama ke Banjarbaru kan, satu orang lewat situ antar dengan dari sini. Nah, terus setelah ini kan kalau tidak percaya berusaha takut, itu sudah muncul termasuk jatuh dalam syirik atau tidak? Baik. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ada rasa takut yang memang sudah naluri kita. Ya, kalau sudah takut naluri itu tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Contoh, takut kepada buaya. Syirik enggak? Misalnya, saya takut sama singa sama buaya. Berarti antum takut selain Allah, berarti syirik. Itu bukan rasa takut yang terjatuh kepada kesyirikan, karena itu sudah naluri. Ya, memang Allah ciptakan takut kepada sesuatu yang membahayakan. Ya kan? Itu pertama. Kemudian ada takut yang tadi misalnya itu sugesti dan lain sebagainya, ya. Dengan beranggapan bahwasanya ini ada hantu, angker dan sebagainya, ya. Nah, apakah itu masuk ke dalam kategori kesyirikan gitu ya? Ya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau itu berupa bawaan, jamaah sekalian rahimakumullah, itu tidak sampai ya kepada kesyirikan yang mengeluarkan dia dari Islam, tidak jamaah sekalian rahimakumullah. Bisa jadi itu adalah sebagai memang orangnya penakut, ya. Memang orangnya penakut. Makanya di sini jamaah sekalian rahimakumullah, bisa jadi itu faktornya sejak kecil ditakutkan dengan syaitan. Akhirnya terbawa sampai ke usia dewasa. Makanya salah satu didikan orang tua yang tidak boleh dididik kepada anak agar anak itu diam, ditakutkan dengan syaitan. Itu tidak boleh. Ayo, jangan menangis, nanti jin datang ke sini atau setan, enggak boleh.
Justru kita sebagai orang tua mendidik mereka untuk berani kepada jin ataupun syaitan. Ya, karena hakikatnya mereka itu ya tidak mampu melawan kita, jemaah sekalian rahimakumullah. Ya. Tidak mampu. Makanya hal-hal yang seperti itu ya tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau dia sampai meyakini kekuatan besar ada pada jin dan sebagainya, nah itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, artinya apa? Ketakutan yang begitu berlebih-lebihan, nah itu akhirnya apa? Dia tidak menyandarkan diri kepada Allah, itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau hanya sebatas ya takut sebagai naluri dia, ya itu tidak jadi masalah. Ya. Dan kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, berkaitan dengan takut dengan hal-hal angkar ya dan sebagainya. Itu memang manusiawi, tetapi itu tidak boleh kita jadikan sebagai apa namanya jamaah sekalian rahimakumullah, menjadi titik kelemahan kita kepada makhluk-makhluk yang gaib. Ya. Justru sebenarnya kekuatan itu lebih kepada kita. Ya. Karena kita punya tauhid. Nah, kenapa itu bisa terjadi seseorang takut kepada hal-hal yang gaib dan sebagainya? Yaitu tadi, karena tauhidnya tidak kuat. Ya. Rasa meminta perlindungan kepada Allah itu dia kurang. Nah, kenapa bisa demikian? Itu tadi, karena dia tidak mengenal Allah lebih dekat. Mau dia kenal Allah, pasti dia ya tidak akan pernah ya meninggalkan apapun kecuali semua semata-mata karena Allah. Artinya apa? Ya, ketika dia dalam keadaan takut, maka dia akan menyandarkan diri kepada Allah. Ya, yang menolong dia adalah Allah. Sehingga rasa ketakutan itu ya insya Allah tidak akan ada pada dirinya. Apalagi termasuk angker dan sebagainya. Kadang itu sugesti juga. Ya. Kemudian pintu tiba-tiba tutup sendiri. Ya, itu sebenarnya sugesti. Ya, bisa jadi karena angin. Iya. Atau ada suara itu boleh jadi ada hewan yang mungkin suaranya memang seperti itu. Iya. Dan lain sebagainya. Ya. Intinya kita tidak perlu takut dengan hal seperti itu. Nah, tidak perlu takut. Ya, makanya yang dikokohkan itu adalah tauhid kita. Ya. Baik, itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jamaah sekalian? Kadang kita takut sama hantu itu sebenarnya korban televisi. Iya. Sudah tahu takut hantu, nonton televisi. Iya. Padahal mereka itu takut kepada orang yang ahli ibadah. Kita sudah zikir pagi dan petang. Mereka akan menjauh dengan sendirinya. Iya. Tapi memang sih kadang faktor ini tidak terlepas dari didikan orang tua, tarbiyah orang tua itu loh. Iya. Sekarang itu anak-anak ditakuti dengan genderuwo, kuntilanak, pocong. Padahal mereka itu ya orang sudah mati ya mati, nggak bisa hidup lagi. Adapun yang seperti itu kan yaitu perbuatan jin dan setan yang hanya mengganggu kita, ingin merusak tauhid kita, akidah kita. Dan itu harus dilawan dengan tauhid. Nah, seperti itu. Ya, baik. Ada lagi jamaah sekalian? Cukup? Ya. Cukup? Baik, berarti alhamdulillah jamaah paham. Ya. Ya, baik, insya Allah pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang ungkapan yang cukup panjang yang disampaikan oleh penulis di sini. Insya Allah akan masih berkaitan dengan tentang ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya Allah. Ya, karena juga kita tahu bahwasanya ada orang-orang yang memiliki pemahaman yang mengatakan tidak ada yang mengatur alam semesta ini, karena ini terjadi dengan sendirinya. Ya, itu dikenal dengan orang yang ateis atau
sekarang lebih kenalnya orang yang tidak punya agama karena berkeyakinan ya tidak ada yang mengatur, agnostis ya atau apa itu ya. Nah, insya Allah dalam pembahasan ini akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya ya. Yang pada intinya jamaah sekalian rahimakumullah, semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak terjadi sendirinya, ada yang mengatur ya. Tidak akan mungkin itu tercipta dengan sendirinya, pasti ada yang mengaturnya ya. Kapal atau mobil tidak akan bisa tercipta begitu saja, pasti ada yang membuatnya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.